Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, saya kena COVID bulan Maret. Mungkin tanggalnya saya agak lupa, 26 kalau tidak salah. Pada waktu itu sebenarnya saya masih di Madiun. Saya dengar Pak Fikar kena. Kemudian saya juga akan cek gitu. Rasanya itu panas mulai dari kaki sampai kepala, itu panas dan ada batuk sedikit-sedikit dan bau tidak bisa membau, penciuman hilang. Nah, karena tidak pernah mendapatkan corona, saya tidak tahu kalau itu memang gejala corona itu. Saya sampai pernah freeze care itu kan panas sekali. Saya coba, saya bau kok enggak bau, saya masukkan hidung kok enggak bau, kok gak panas. Kemudian friskernya itu saya bongkar, mungkin ada yang tersumbat. Tapi ternyata setelah kena, oh itu adalah salah satu gejala tidak bisa membau. Kemudian saya ke Ponorogo, rencana akan cek ke RSGW, tetapi
saya dengar harus disusul ambulan dan petugasnya harus pakai hazmat. Saya itu pikir-pikir, wah nggak enak tetangga itu. Nah setelah itu Pak Widi ngebel, di sini aja Pak. Akhirnya ke sana tempat sepeda motor. Hari Jumat kalau tidak salah itu hari Jumat. Kemudian tes yang kedua hari Sabtu, sorenya jam 3 dinyatakan positif. Terus malam saya disusul ambulan dari puskesmas dibawa ke rumah sakit Darmayu. Rumah sakit Darmayu. Saya masuk Darmayu itu ke ruang observasi. Di sana dicek tekanan dan macam-macam, dikasih di infus, kemudian juga disuntik lewat infus, dan ternyata di sini juga disuntik itu. Sendirian di sana, malamnya foto torak. Nah, pada waktu foto torak ini ada sesuatu yang bagi saya itu menarik. Saya itu digeledek dengan kursi roda ke tempat foto. Yang geledek itu pakai hazmat dan ngomong COVID. Langsung pikiran saya ingat ke cerita di dalam Alkitab, bahwa orang-orang Yahudi kalau ada orang yang sakit kusta itu harus ngomong najis. Itu waktu itu kami setelah pulang dari Ponorogo, Bapak ada gejala, anak saya duluan ngerges juga. Dan kebetulan waktu itu anak saya yang besar ini, Putri ini, sedang ada kerja kontrak di BPS Madiun, Badan Pusat Statistik. Karena tidak enak badan, saya telepon ke dokter keluarga, dokter askes saya, kemudian diberi obat, dikirim obat, dia minum obat juga. Waktu itu hari Selasa kalau tidak salah, waktu itu hari Selasa, minggunya kami pulang dari Ponorogo itu. Terus hari Kamisnya PCR ya Bud ya, antigen, rapid antigen hari Kamis. Karena badannya tidak enak, dia kerja nggak enak dengan temannya, mungkin karena ada yang katanya di satu ruangan itu ada yang hamil. Kemudian dia antigen, hasilnya negatif. Waktu itu Bapak sudah bergejala itu, Kamis Bapak pulang ke Ponorogo, dia hasilnya antigennya negatif. Bapak pulang ke Ponorogo, saya pede waktu itu. Terus terang saya memang pede, mungkin semuanya ya negatif gitu. Ini adik juga tes. Terus Jumatnya ganti Listia yang tes antigen juga negatif. Nah Bapak Jumatnya ternyata di PCR hasilnya belum. Dan saya telepon, kan Bapak sudah pulang ke Ponorogo, di PCR hasilnya belum. Terus Sabtu sore itu telepon kalau positif. Kok Bapak kena ya? Sebenarnya ya seperti apa ya, tapi tidak apa-apa lah. Memang situasinya seperti ini. Waktu itu perasaan saya begitu, tidak merasa marah atau bagaimana, tidak. Cuma setelah Bapak positif, kami ditelepon Mbak Yuli kalau tidak salah. Mbak Yuli telepon ke saya, kalau saya ini kena tracing bertiga. Hari Minggu itu akan dijemput ke Ponorogo dengan menggunakan mobil kami. Tetapi yang driver di sopirnya itu Pak Hendro. Pak Hendro itu menggunakan pakaian APD, katanya Mbak Yuli begitu. Nanti ibu dan anak-anak segera siap, setelah itu langsung berangkat ke Ponorogo. Sampailah kami di Ponorogo menunggu hari Senin. Waktu itu Minggu tanggal 28 malamnya Bapak sudah di Rumah Sakit Darmayu itu. Minggu saya sekitar jam 11 kalau tidak salah dijemput, dibawa ke sini.
Tetapi yang membuat saya bersyukur sekali, waktu itu kan kami bertiga ini dikontrak, dimintai tolong oleh Pendeta Diki untuk kami bisa mendukung acara kerjasama GKJ dengan UEM itu mengadakan konser virtual paduan suara. Mewakili jemaat. Mewakili jemaat. Saya yang paduan suara dewasa, anak-anak ini paduan suara pemuda. Sudah berjanji bersedia, dan waktu itu kami belum rekaman. Walaupun sudah dikirim lagunya, partiturnya, kami sudah belajar tapi belum rekaman. Akhirnya waktu itu hari Minggu saya rekaman di Ponorogo. Rekaman suara, rekaman gambar, dan dikirim ke sana. Itu puji Tuhan yang bisa saya lakukan walaupun kondisi kami, saya dan Putri ini yang kelihatannya ada gejala. Waktu itu saya greges tapi tidak pusing. Kalau Putri ada pusingnya, ada batuknya. Saya itu greges, gak enak di tenggorokan ini, rasanya kayak ada sesuatu begitu. Kalau Listia tidak, seperti mungkin bau. Tidak sakit, hanya kemudian beberapa hari setelah itu tidak bisa membau. Kami bertiga tidak bisa membau. Kemudian yang menjadi beban saya waktu itu hari Kamis, waktu masih di Madiun itu saya masih dinas, karena waktu itu saya pas jadwal WFO, dan di tempat dinas saya waktu itu pas ada kegiatan PTS, penilaian tengah semester, dan kebetulan saya itu bertanggung jawab di PTS itu. Saya harus nge-share soal ke anak-anak, dan kebetulan hari Kamis itu ada monitoring dari pengawas. Karena saya waktu itu belum bergejala, saya ya biasa saja datang ke sekolah, memberikan belangko monitoring kepada pengawas saya, ya biasa berbicara dekat begitu. Nah, itu yang membebani saya setelah Bapak positif. Kemudian saya harus kena tracing ke Ponorogo, Senin harus PCR. Nah, itu hari Senin pagi itu yang membuat saya bagaimana ya, saya karena di sekolah saya itu setiap hari itu ada briefing lewat Zoom. Nah, kesempatan itulah saya gunakan untuk saya menyampaikan, sehingga saya minta maaf di situ. Tetapi walaupun teman-teman saya tuh seperti itu, ternyata teman-teman saya itu baik sekali. Dia mengerti keadaan saya, dia menyemangati saya, tidak apa-apa begitu, sehingga itu membuat semangat bagi saya. Walaupun mungkin tempat duduk saya setelah itu disemprot atau bagaimana, dan teman-teman disarankan dari dinas itu untuk rapid antigen dengan biaya sendiri, itu sangat menambah saya bersalahnya kepada teman-teman. Tapi ternyata teman-teman tidak, teman-teman saya baik, menyemangati saya. Akhirnya Senin kami dijemput lagi oleh Pak Hendro dari Kapanditan ini, dibawa ke rumah sakit umum untuk di PCR. Dan yang saya berkesan lagi ketika saya PCR, di sana sudah ada Dokter Widi, Pak Indro itu pakai APD, saya duduk di depan, anak-anak di tengah. Begitu ketika PCR itu ternyata saya tidak boleh turun, saya harus tetap di mobil. Dan Dokter Widi dan perawatnya itu yang datang ke saya melewat jendela, begitu saya diambil itu, saya seperti waduh, kok kayak apa begitu, saya kok diperlakukan seperti ini, kok seperti orang terhormat begitu, padahal bukan seperti itu pikiran saya. Mungkin saya harus datang terus duduk begitu pikiran saya, ternyata tidak. Itu sangat berkesan bagi saya. Selasa sore hasilnya jadi, yang ngebel bukan Dokter Widi, mungkin Pak Dokter Widi apa gak enak begitu mungkin ya, ngutus Mbak Yuli lagi, Ibu sudah bisa bisa menerima ya nanti hasil apapun begitu. Iya Mbak, gitu. Ternyata kami dinyatakan bertiga positif. Sebelum saya cek itu
dalam pikiran itu ada satu pergumulan. Pergumulannya begini, judul kepelayanan. Nanti kalau saya positif bagaimana, kalau saya negatif tidak ada masalah. Sehingga sebelumnya saya noto pelayanan itu, dan saya sampaikan pada teman-teman PMJ, kalau saya positif, yang layani siapa, ini siapa. Karena pada waktu itu kan ada manten, ada Bujono, ada Paskah, jadi kegiatan penuh. Saya ada satu angen-angen sebelum cek itu, umpama saya positif, saya pakai untuk sebuah pengalaman merasakan bagaimana sih Tuhan menderita gitu. Nah, mungkin terlalu tinggi, tapi itu yang ada dalam hati saya. Sehingga ketika saya dinyatakan positif, ya saya merasa ya sudah siap, itu biasa itu ya. Ya mungkin ini sudah kersani Gusti. Masuk ke rumah sakit juga begitu, meskipun dinyatakan awas COVID, sebenarnya kalau dirasakan kayak awalnya kayak direndahkan gitu, tapi saya tidak gitu. Perasaan juga stabil. Cuma ketika mendapat informasi dari ibunya saya dan anak-anak positif, lah itu mulai terganggu. Terus akhirnya kembali lagi, saya ingat bahwa di sini saya dalam rangka untuk menikmati, merasakan penderitaan Tuhan, karena itu masa prapaskah. Meskipun katakan perut ini disuntik 4 kali, kemudian infusnya itu bolak-balik copot, diganti sini juga copot lagi, balik ke sini lagi sampai abuh. Saya tidak saya rasakan gampangnya begitu. Saya mencoba untuk mencari download di internet lagu-lagu rohani yang medley itu. Jagani karena di rumah sakit itu kan pagi sampai sore itu tidak tahu malam, tidak tahu siang. Dan untuk memotivasi diri saya, ya saya pakai musik rohani. Justru itu membantu saya untuk terus ingat pada keinginan saya untuk merasakan prapaskah di rumah sakit. Kalau perasaan saya ketika ditelepon kalau saya positif, itu saya sebenarnya sebenarnya saya sudah merasa paling aku ini ya positif gitu. Jadi ketika ditelepon Mbak Yuli, ya sudah enggak apa-apa, saya terima. Pikiran saya tuh gimana ya, mungkin saya tuh dipilih Tuhan untuk merasakan virus ini di tubuh saya. Pikiran saya sejak awal begitu, dan saya sangat percaya karena saya dipilih Tuhan, pasti saya diberi kekuatan. Saya diberi kekuatan untuk melawan itu yang terjadi. Dan yang perasaan saya lagi itu, saya menjadi sangat bersyukur, tersanjung ketika ternyata teman-teman saya itu menerima saya walaupun saya sakit. Terus perlakuan di rumah sakit, saya tidak harus turun jalan, tapi justru Pak Dokter yang datang. Itu perasaan saya sangat terharu ketika itu. Sebenarnya ketika Pak Fikar divonis positif itu, sebenarnya saya tuh udah ngerasa mungkin kami semua juga positif. Maka dari itu kan saat itu saya dikontrak sama BPS itu, makanya saya inisiatif untuk tes antigen itu, karena saya nggak enak karena ruangannya tuh kecil gitu loh, jadi sangat dekat dengan teman-teman saya. Makanya saya tes PCR itu hari Kamis dan ternyata hasilnya negatif. Makanya Jumatnya itu saya masuk kerja. Nah, di situ ternyata dapat kabar kalau Sabtu itu Bapak positif. Nah, di situ perasaan saya tuh kayak khawatir gitu, takut nanti kalau saya ternyata jadi penyebar klaster di kantor BPS seperti itu.
Terus maka dari itu saya bilang ke atasan saya di sana, terus beliaunya mengkoordinir kalau satu kantor tuh suruh tes antigen, tapi untungnya dibiayai oleh kantor seperti itu, dan ternyata hasilnya negatif semua. Jadi negatif semua. Di situ saya agak lega. Nah terus untuk ketika awal-awal saya menderita gejala itu tuh setiap malam tuh saya nggak bisa tidur. Setiap malam saya nggak bisa tidur, ada aja mimpi buruk gitu. Bukan sesak ya, ampek kayak ada yang nimpa gitu. Itu sampai ketika di Madiun, di Ponorogo, sampai di awal-awal di shelter itu rasanya seperti itu. Mungkin nggak, perasaan saya tuh kayak khawatir. Yang jelas ada khawatir. Banyak berita kalau kami kena COVID kan menyebar juga, teman-teman saya juga tahu. Nah di situ saya juga bersyukur karena teman-teman semuanya tuh memberikan dukungan kepada saya lewat chat, ataupun ada yang ngirim-ngirim makanan ataupun apa gitu. Waktu pertama kasih tahu kalau positif, sebenarnya kayak udah merasa gitu. Kalau bapak positif tuh kayak kemungkinannya besar kalau berempat juga positif gitu kan. Pas itu perasaan saya sebenarnya takut juga, khawatir juga, apalagi waktu itu saya sedang masa kuliah yang mau menjelang UTS gitu. Saya takutnya tuh parah gitu. Sempat khawatir kalau nantinya saya nggak bisa kuliah gitu. Tapi puji Tuhan, bersyukur sekali Tuhan Listiani sebenarnya paling tidak ada gejalanya kecuali tidak bisa membau, dan mungkin dia menangis karena kekhawatirannya ternyata tidak terjadi. Dia ketika di shelter itu dia bisa menjalani perkuliahan dengan baik karena ternyata di shelter itu ada fasilitas wifi yang sangat mendukung, dan menurut saya sinyalnya juga kuat, jadi dia bisa kuliah secara online. Kemudian ketika itu dia memasuki UTS, UTS dia bisa juga mengikuti dengan baik, wifi-nya juga lancar, dia bisa mengerjakan dengan baik. Waktu di shelter mungkin dia sangat terharu dengan itu, kekhawatirannya ternyata tidak terjadi. Kekhawatirannya kan dia takutnya sakitnya parah seperti berita-berita mungkin ya, tapi ternyata tidak. Tuhan sangat baik kepada kami, walaupun kami diberi kesempatan untuk merasakan virus itu, tetapi ternyata kami semua ini diberi kekuatan, diberi penyertaan oleh Tuhan melalui teman-teman kami, melalui saudara-saudara kami, melalui teman-teman seperjuangan di shelter. Itu sangat baik, saling mendukung, berbagi apapun perasaan, apa yang kami punya biasanya kami bagikan, berbagi cerita dengan mereka, itu yang sangat menguatkan kami. Kepala sekolah saya menelpon saya bahwa Bu Titi harus semangat, tidak apa-apa, harus dijalani, dan selama itu saya dianggap masuk. Tidak izin sakit atau bagaimana, tetapi saya dalam
kondisi WFH. Jadi setiap hari kami absen, pagi kami ikut briefing, yaitu yang saya syukuri saya bisa, karena di sana wifi-nya itu tadi lancar. Saya ikut briefing, ketemu dengan teman-teman selalu memberi semangat kepada saya. Saya dianggap masuk, absen saya masuk, dan puji Tuhan absen saya di bulan April itu 100% hadir. Itu yang saya syukuri, karena memang kalau absen secara ceklok itu secara kinerja itu kalau sampai ada ketidakhadiran itu menjadi kondisi sendiri di dinas. Tapi ternyata Tuhan sungguh baik melalui atasan saya, itu saya dianggap tetap masuk walaupun saya dalam kondisi sakit hampir setengah bulan lebih. Itu yang saya syukuri, dan perasaan itu tidak bisa terungkap. Ucapan syukur terima kasih itu sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Dan sampai akhirnya saya sembuh, semuanya sembuh, kami bisa menjalani aktivitas kembali. Teman-teman saya di dinas, secara kedinasan bisa menerima saya dengan baik. Itu ada satu peristiwa pada waktu sudah saya di rumah sakit, anak-anak di shelter. Ini Listia ini pas ulang tahun. Nah, di rumah sakit itu saya caranya biasanya dirayakan. Saya mencoba untuk merenung, terus akhirnya ngebel Mbak Kenit minta tolong untuk dipeseni kue roti ulang tahun. Terus saya ngebel ibunya supaya ada surprise di sana itu. Dan itu terjadi seperti yang kami harapkan, untuk mengurangi apa itu ya mungkin rasa sedih, rasa takut, dan di sana ada bersama-sama merayakan hari ulang tahun Listia itu. Nggak nyangka kalau dikirim, ya nggak berharap kalau ya ulang tahun, ya ulang tahun itu awalnya, ternyata dikasih, ya seneng sih. Ketika di rumah sakit, jadi awal memang kami mendasari dengan satu keinginan merasakan penderitaan. Jadi apapun yang saya alami, yaitu saya terima dengan sukacita, mbuh kuat mbuh ora. Jadi setelah di ruang isolasi sekitar jam 11 saya masuk ke ruangan. Ada teman, jadi teman Pak Zainal namanya, Muslim, terus dengan saya. Ruangannya panas, tidak ada jendela, memang nggak ada jendelanya, ada TV tapi nggak bisa disetel. Terus di kiri saya itu ada ruangan untuk 3 orang. Di sini kayak semacam lobby itu ruangan. Di sana untuk perempuan, ini untuk apa itu petugas. Nah, hari pertama, hari kedua jam 3 saya itu dengar 3 pagi dengar dok gitu. Saya lihat tiba-tiba petugas sama para nakes itu menghormati saudara kita yang sudah meninggal. 2 langsung 2 mbah itu yang tadi ngamat di sebelah saya. Nah, kemudian saya bangun akan mendekat, ya inginnya membantu gitu. Tapi tidak boleh, Bapak masuk saja, jangan ke sini gitu. Kemudian saya masuk. Besoknya ada lagi orang meninggal, saya melihat itu. Terus besoknya kosong, besoknya lagi masih ada orang meninggal lagi itu. Terus ada juga yang malam-malam jam 2 itu ada seorang anak yang nangis, tolong gitu. Saya ngebal perawat, Mas anak isopo itu yang apa itu ditinggal mamanya atau ketinggalan di rumah sakit. Ternyata dia jawab, itu pasien Pak. Terus pagi sudah tidak tolong, saya tidak tahu meninggal atau tidak. Itu suasana kalau malam, karena siang malam itu kan sulit dibedakan, semua lampu terang, kadang-kadang malam pun nggak bisa tidur.
kita dengar dok orang apa itu mati wong mati tadi. Tapi ya karena saya pendeta yang sering juga melayani orang mati, jadi sudah biasa. Malah inginnya membantu tapi tidak boleh ya karena mungkin corona. Pikiran saya podo corona nih baik, nolong itu dibaik tidak boleh, tidak boleh. Dan menurut saya memang pelayanannya di rumah sakit, nakesnya itu ya baik, ya sakne gitu. Sakne kan dia selalu pakai hazmat gitu. Jadi saya hari pertama 2-3 itu ciuman belum bisa, sehingga hari pertama dikasih makan itu dalam hati gerutu makanannya kok nggak enak. Karena tiba-tiba mulut saya yang memang belum bisa merasakan. Hari keempat di rumah sakit saya tiba-tiba membau kok gak enak, amis gitu kan rumah sakit. Nah, ternyata ciuman sudah mulai berfungsi. Berfungsi. Saya termotivasi dengan banyak teman, bahkan dari panitia unduh-unduh ngirim itu sesuatu yang membuat saya itu lebih kuat lagi. Teman pendeta yang dari Surabaya juga ngebel, ngomong-ngomongan, memberi semangat. WA itu juga memberi semangat, meskipun dalam hati istri anak di shelter semuanya kena. Awalnya kan istri akan di rumah sakit, di Dadekne siji dengan satu kamar. Saya itu sebenarnya ragu-ragu dan khawatir. Khawatirnya gimana kalau di sini ada tahu orang mati, bagaimana? Pikiran saya hanya itu tahu. Ternyata setelah sore saya dibel, saya tidak jadi ke rumah sakit tapi ke shelter lah. Dalam hati wah lega itu. Kan di sini kan melihatnya semacam itu. Beda dengan yang di shelter. Kalau di shelter saya 10 hari di rumah sakit, terus kemudian pindah ke shelter. Nah, di shelter rasanya enak, bisa caring, berjemur, bisa jalan-jalan, bisa ngobrol ngalor itu dengan banyak teman. Bahkan sampai di sana itu saya membantu, kalau ada pasien datang saya membantu, menyambut, mencarikan kamar. Istri saya juga begitu, bahkan istri saya dianggap pegawai shelter oleh pasien. Ya karena membantu itu. Kalau saya jalan ada orang yang diem itu, tak parani, tak jak ngomong. Tidak tahu apa memang jiwanya itu muncul di situ. Ada yang bapaknya baru meninggal, kemudian anaknya masih SMP di situ, selalu saya datangi, tak jak omong gitu. Nah, kebetulan perawatnya juga ngebel saya, titip Pak, tolong yang namanya Mikael didampingi. Oh iya beres. Jadi di shelter meskipun saya sakit, tapi ya saya juga senang membantu teman-teman yang juga sakit, memerlukan pertolongan, sehingga hati ini rotok semakin kuat, dikuatkan dengan cara-cara pelayanan saya itu. Meskipun pada satu saat teman saya pendeta juga ngebel cerita, dia bersaksi kepada saya tentang sakitnya. Menurut saya memang sakitnya kayak COVID itu. Dia akan melayani, kemudian dia panas, gejalanya hampir sama dengan saya. Dia tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan. Padahal besok harus melayani KKR. Terus dia berdoa, dia mendengar suara. Nah, suaranya itu paduan suara dengan lagu Kidung Lama 157 Wong Kang Kabutan Dosa. Itu paduan suara. Ketika ini ditutup, suaranya lebih keras, kemudian dia mengikuti. Nah, pada waktu dia cerita masalah itu, saya dalam hati nangis. Dan lagu ini juga menjadi sebuah kekuatan bagi saya untuk terus melayani Tuhan, dan akhirnya sampai sembuh itu. Lagunya itu Wong Kang Kabutan Dosa Gusti Ngusenono dan seterusnya. Wong Kang Kabutan Dosa Gusti Ngusenono, agung sepangapuntennya ring wong kang
Prajaya, 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 mung prajaya, Gusti kuasa, Gusti kuasa, ngluwari sira. Lagu ini menyadarkan saya, meskipun saya pendeta, ya dosa itu banyak. Tugas saya melayani. Pertolongan hanya pada Tuhan, pada Tuhan. Dia kuasa untuk melepas, ngeluari siro, meluari siro itu, melepas engkau dari segala ikatan. Nah, ikatan itu apa? Macam-macam, termasuk sakit penyakit dan mungkin kesedihan. Nah, ketika istri dan Listia pulang, Putri ini yang belum pulang, saya minta pada dokter, kalau boleh saya kalau pulang bersama dengan Putri ini, untuk mendampingi. Itu apa itu pengalaman saya di rumah sakit dan di shelter. Hikmah yang bisa saya ambil dari peristiwa yang menimpa saya dan suami dan anak-anak itu, mungkin selama ini saya belum begitu patuh dengan prokes mungkin. Atau yang kedua, kadang kalau di sekolah, tapi sebenarnya bukan saya saja, di sekolah itu kadang-kadang ya melepas masker begitu waktu itu tapi sebenarnya juga teman-teman yang lain juga begitu. Itu mungkin saya kurang patuh, terus mungkin juga terlalu pede bahwa saya itu anak Tuhan. Masa saya akan diberi sakit begitu mungkin. Jadi saya sepertinya gimana ya, enggak sakit saya begitu. Tapi ternyata tidak. Tuhan menyapa saya melalui sakit itu. Hikmah yang saya ambil itu sehingga saya bisa memberikan pesan kepada teman-teman semuanya bahwa COVID itu memang ada, benar-benar ada, dan bisa menimpa, bisa menjangkiti siapapun, tidak pandang bulu. Oleh karena itu mematuhi peraturan prokes dari pemerintah itu wajib kita lakukan, dan kita tidak boleh ini dulu apa itu tadi yang seperti saya katakan, terlalu percaya diri bahwa saya itu anak Tuhan. Masa saya sakit, ternyata mungkin dibalik sedikit kesombongan saya itu saya kurang bersyukur mungkin, atau mungkin banyak melakukan dosa juga yang mungkin tidak saya sadari. Akhirnya saya ditegur Tuhan melalui sakit ini, dan saya sungguh bersyukur. Walaupun saya mendapat teguran dari Tuhan, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saya, tetap membersamai kehidupan saya melalui siapapun, melalui teman-teman warga jemaat Ponorogo, melalui teman dari warga jemaat Madiun, bahkan dari jemaat Sambirejo ketika pelayanan Bapak yang pertama itu juga mendukung, baik melalui materi maupun sekedar WA, telepon, dan lain sebagainya. Itu tersampaikan ke saya dan saya sungguh bersyukur. Itu mungkin yang hikmah yang bisa saya ambil. Dengan peristiwa itu saya akan menjadi semakin menyadari keberadaan saya, kelemahan diri saya, kerapuhan diri saya. Ternyata saya ini rapuh, dan ada yang lebih hebat, lebih kuasa, lebih luar biasa yang bisa mengatasi semua itu adalah Tuhan Yesus. Saya jadi berpikir, ternyata tuh saya tuh sangat lemah. Di dunia ini saya sangat lemah. Saya sakit pusing aja sampai nggak bisa jalan gitu. Jadi saya di situ kayak diingatkan kembali bahwa
harus selalu menopangkan berserah kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan tuh topangan saya, karena saya di situ sangat lemah gitu. Terus kemudian saya menjadi lebih awas lagi, lebih waspada. Lebih waspada, menjaga diri dan juga sekitar saya. Kalau dulu mungkin kalau kemana-mana mungkin agak ndablek gitu, sering keluar atau sering nongkrong seperti itu. Jadi sekarang tuh setelah kena COVID ini kayak lebih mengurangi, jauh, bahkan sama sekali gitu, jarang sekali di rumah aja. Terus pakai masker bahkan di rumah aja, kalau misalnya ada teman main gitu pakai masker seperti itu. Jadi lebih protokol kesehatannya lebih kayak otomatis saya lebih tingkatkan gitu. Karena saya tahu karena COVID itu sakit COVID itu nggak enak gitu. Saya nggak mau teman-teman saya yang mungkin main atau sekitar saya nanti juga merasakannya seperti itu. Dari COVID kemarin saya ngambil kalau semakin menyadari gitu kalau Tuhan tuh benar-benar berkarya gitu dalam kehidupan manusia, nggak cuma saya tapi juga pasti juga di orang lain juga kayak gitu. Terus selain itu saya juga semakin ngomongin diri saya sendiri kalau saya harus bisa terus jaga kesehatan saya, jaga orang di sekitar saya juga. Ada beberapa. Yang pertama, bahwa pelayanan atau melayani Tuhan sebagai pendeta itu ya dalam tanda petik berat dan menyukacitakan, sehingga harus mempunyai semangat, kekuatan, mungkin visi pribadi yang kuat, sehingga itu menjadi kekuatan dalam saya melayani. Kemudian saya juga merasakan bahwa yang namanya hidup itu anugerah, pemberian, baik hidup maupun mati. Mati itu ya anugerah, itu pemberian. Sehingga kalau saya sakit itu juga anugerah, kalau saya sehat juga anugerah. Tapi yang penting karena ini anugerah pemberian, itu harus kita sadari bahwa Tuhan nanti akan, gampangannya itu dalam tanda petik ya, tanya sampai kapan gitu, sampai bagaimana kamu menggunakan anugerah yang saya beri. Nah untuk itu yang penting ini memang harus memelihara hidup itu. Nah memelihara hidup ini atau menjaga kehidupan dan diperjuangkan, tidak sekedar dipelihara tapi diperjuangkan untuk hidup ini bisa dinikmati oleh dirinya, oleh banyak orang. Sehingga mengapa saya kok sakit itu mesti salah saya sendiri itu. Mengapa banyak orang sakit, yaitu salahmu sendiri. Untuk itu kita harus selalu waspada terhadap ya sakit penyakit virus corona ini, sehingga mau tidak mau harus protokol kesehatan ini yang dikuatkan. Di samping itu memang ini tubuh kesehatan pribadi ini yang sangat penting, sehingga kalau ini kuat protokol dilakukan sehingga kita bisa terhindar dari sakit penyakit. Jadi hidup ini anugerah, harus dipelihara, diperjuangkan dan dinikmati, supaya hidup itu pada saatnya Tuhan bertanya, bagaimana anugerah yang sudah saya berikan. Saya menggambarkan begini, seorang komandan kalau memberikan pistol, senjata api kepada anak buahnya, itu pasti ada aturannya itu. Kamu boleh menembak, tetapi harus ada peringatan nembak ke atas, dan banyak peraturan, tidak boleh langsung ditembakkan. Nah sama dengan itu, Tuhan memberikan sebuah anugerah
Tapi anugerah itu disertai aturan. Nah, seringkali kita hanya menerima hidup itu anugerah itu, tapi aturannya tidak dilakukan. Kita harus menikmati anugerah itu dengan aturan-aturan yang ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Tuhan. Misalnya kita menikmati hidup yang bahagia, tapi Tuhan juga memerintahkan kita harus mengasihi sesama. Artinya harus disebarkan kepada sesama. Itu makna yang saya terima, sehingga setelah sembuh ini ya mau tidak mau saya harus membuat diri saya ini semakin sehat supaya dalam pelayanan semakin baik dan prokes yang disarankan oleh pemerintah. Ya, puji Tuhan, sekarang kami sudah sembuh, bisa melayani Tuhan kembali, bisa menikmati kehidupan kembali, dan kami berharap semua yang melihat video ini bisa belajar. Yang pertama, virus corona itu ada. Yang kedua, sadar bahwa hidup ini memang anugerah, tetapi harus ada aturannya untuk dinikmati, sehingga prokes ya, protokol kesehatan harus. Kemudian yang terakhir, panggilan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, tetap harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, menjadi berkat bagi siapapun, bagi tetangga, bagi suami, istri, anak, atau bagi teman, sehingga semuanya boleh merasakan berkat-berkat Tuhan itu. Semangat terus, bergembira, sukses bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Kita saling jaga. Yang telah Tuhan berkati, Kita saling jaga. diberkatilah untuk selamanya. Kita saling jaga. Sebab Tuhan melindungi, Kita saling jaga. Tuhan menyinari dengan wajahnya, Kita saling jaga. memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.